Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Madir, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 3 Selayar di bawah bimbingan fasilitator Bapak Clayman Melki Girungan SPD dan pengajar praktik Bapak Supardi SPD MM. Kali ini saya akan membuat video aksi nyata dari modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru dan peserta didik baru di SMK Negeri 3 Selayar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, ya. Dan tak lupa pula juga kita karena kita sudah diberikan kesehatan sama Allah, ya. Kesehatan, kita bisa datang ke sini, dan teman-teman yang lain pasti ada yang belum datang, ya kan? Ya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, idola kita, Nabi. Oke, baik. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi sekaligus tugas Bapak, ya. Ya, Bapak Ibu ya, tidak ada Bapak. Tugas saya sekaligus materi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kebetulan materinya itu hampir sama, ya. Dan saya ditugaskan untuk membuat tugas, ya, yaitu pemahaman tentang budaya positif. Nah, kebetulan materinya itu sama, hampir sama. Ya, sebenarnya materinya juga ini ibu kurikulum dan ibu teman-teman sekalian. Materinya itu untuk guru-guru, wali kelas, dan anak-anak. Ya, baik. Nah, ini materi yang saya bawakan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya. Nah, ibu, siapa tahu, atau anak-anak, siapa tahu ada yang tahu apa sih sebenarnya budaya positif? Contohnya,
budaya positif di sekolah. Anggaplah di SMP. Ada dari sekolahnya Pak Mulyadi? Ada mana? Mana? Ya. Masuk. Apa budaya positif di sekolahmu, nak? Di SMP? Tidak ada? Mana Munir? Munir, ya. Apa Munir? Budaya positif di sekolah? Ibu, siapa tahu ada ibu? Ibu tahu? Anggaplah tadi pagi. Ya, cium tangan. Cium tangan yang kita lakukan tadi pagi adalah budaya positif. Ada tidak negatifnya di situ? Ada ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Datang tepat waktu, ya betul ibu. Nah sekarang kita lanjut ya. Nah konsep inti dari budaya positif, ibu dan anak-anakku sekalian, yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar. Kan kalian dari SMP, ya kan? Nah ini ibu, ini kan anak-anak dari SMP paradigmanya itu berbeda dengan anak-anak yang akan ke SMA sederajat. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan manusia dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pernah dengar yang namanya profil pelajar Pancasila? Pernah? Pernah ibu? Pernah ya? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip dari diferensiasi. Ini ibu, ini tiap anak ini berbeda-beda. Diferensiasi itu artinya different kan berbeda. Jadi antara si Munir sama si Rahim beda. Ya, jadi kebutuhannya itu berbeda-beda juga. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang dikatakan teori psikologi antara anak TK, ibu, anak TK, SD, SMP, SMA, SMK itu berbeda psikologinya. Nah, makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian kita lanjut di profil pelajar Pancasila. Nih, profil pelajar Pancasila. Ada yang tidak bisa baca? Ya, coba yang pertama, Roni. Apa yang pertama, Roni? Itu yang warna coklat, Roni. Ini yang paling atas. Tidak lihat? Ya, yang di depan, silakan. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tuh, kita harus mengimani, kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Kemudian yang kedua, sampingnya kanan. Berkebinekaan global. Nah, anak-anak sekarang ibu itu harus kita dorong ke perkembangan zaman. Ya. Memang ada aturan di sekolah bahwa menggunakan HP kan dilarang. Tetapi ketika ada mata pelajaran tertentu yang menggunakan HP Android itu sebenarnya boleh. Ya, kenapa? Karena itu tadi jangan sampai kita ketinggalan dengan negara luar. Oke? Ya, kita lanjut. Yang warna hijau apa nak? Bergotong royong. Bergotong royong. Saya rasa kalau bergotong royong kalian pasti tahu semua ya kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Contohnya apa? Contohnya saling bantu dalam hal apa dulu? Bersihkan. Ya, kalau jangan sampai gotong royong dalam hal ambil motornya orang. Yang positif ya, yang positif.
Kemudian ada yang namanya kreatif. Nah, siswa itu harus diajar berkreatif. Kayak Ibrahim itu di RPS APP itu Ibrahim Muli yang sudah melakukan yang namanya apa nih, kreativitas anak, ya kan? Membuat miniatur kapal, kemudian apa nih, membuat abon ikan, probiotik, ya itu kreatif. Ini buru-buru mana? Saya buru-buru kreatif. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya bernalar kritis. Apa sih nalar kritis? Berpikir ya, berpikir ya, kritis ya, kritis. Tidak baik. Jadi seorang siswa itu, ibu, seorang siswa itu kita harus menggunakan yang namanya bernalar ya. Oh bisa. Kalau dikasih sebuah masalah, dia akan berpikir, oh bagaimana caranya? Tidak apa-apa Ji, tidak apa-apa ibu. Dia mau jalan ke sana dulu, mau pikirannya ke sana, yang penting ujungnya nanti sampai. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Apa itu mandiri? Mandi sendiri. Ya mandiri, ya. Tapi dengan tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa lepas dari manusia itu sebagai makhluk hidup. Apa itu makhluk sosial? Yang membutuhkan bantuan lain. Oke, baik, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma. Ada A, ada B. Anda dan teman Anda. Kita praktekkan ya. Tidak ada pulpen? Ada yang punya pulpen? Ada. Kita. Pulpen. Oke, satu Dora, pilih. Ini pulpen depan. Sama ini yang kecil. Ini yang tunggu. Nah, siapa namamu? Rangga. Pegang. Kamu siapa namamu? Maman? Masya. Ya, kita praktekkan ya. Anggaplah ini sobekan kertas kecil. Ini si A dan ini si B. Si A ini di situ dikatakan bahwa dia memegang secari kertas atau sobekan kertas yang sangat berharga untuk Rangga. Anggaplah ini. Pegang kuat-kuat. Kamu berusaha untuk mendapatkan apa sih yang ada di dalam tangannya? Coba. Pegang kuat. Bagaimana caranya? Di situ dikatakan bahwa udah ya, itu tidak bisa nak. Maupun apapun cara dia di sana, membujuk, si B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dapat membuka tangannya si Rangga. Itu tidak bisa. Nah, apa yang terjadi? Silakan dulu. Apa yang terjadi? Ketika si siapa? Basya tidak bisa membuka tangannya, apa yang terjadi? Ya sebuah keterpaksaan ya. Sama juga halnya seperti itu, ibu. Kalau siswa, ini teori kontrol sebenarnya. Kalau siswa yang memang betul-betul sifatnya tidak bisa dirayu, dia apa itu susah. Nah, makanya ada yang namanya pendekatan, teori kontrol dan segitiga rumus. Nanti dibahas. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, itu ilusi. Contoh, sama bintang. Bintang. Go push up 50 kali. Contoh ya, bintang push up 50. Saya mengontrol bintang, tapi sebenarnya itu ilusi, ibu. Sebenarnya saya tidak bisa kontrol. Ya kan? Seperti itu paradigmanya. Kemudian, tapi dia dalam keadaan terpaksa melakukan apa yang saya perintahkan.
Tapi sebenarnya di pikirannya saya tidak bisa kontrol si bintang ini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contoh, saya kritik. Si siapa lagi? Siapa namanya? Rezeki. Oh, Rezeki. Ayo banyak rambutmu Rezeki. Itu kan kritik bagi Rezeki dari saya. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya di hatinya Rezeki itu saya tidak bisa kontrol dia. Urusan saya. Ya kan? Urusan saya. Potong rambut. Berarti saya tidak masuk di pikirannya Rezeki, saya tidak bisa kontrol. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kan? Saya orang dewasa atau saya orang tua, ibu orang tua, orang dewasa. Itu hanya ilusi bahwa saya kalau memaksa kalian, hak, saya memiliki hak untuk menyuruh kalian, berarti saya maksa. Itu hanya ilusi. Sebenarnya kalian di pikiran kalian ibu selalu jadi nasuh. Nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Coba, stimulus respon teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dilihat, saya mengatakan bahwa air itu berwarna bening. Ya. Tapi saya mengajak kalian untuk mengatakan bahwa air itu warnanya biru. Itu memaksa. Air itu warna biru. Tapi sebenarnya air itu warna bening. Di pikiran kalian kok ini apa ya itu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Tidak apa-apa ibu, meskipun dia ke sana dulu, ke Jampia dulu, baru putar lagi ke Kolasi, baru ruang sampai ke Benteng, tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol kalian. Yang bisa mengontrol itu adalah kalian sendiri. Ya kan? Anggap lagi, dalam bulan Ramadan jangan makan anak. Tidak boleh makan ya. Tapi yang kontrol siapa? Saya mau makan, urusan saya. Ya. Tapi kalau misalnya dalam hatimu mengatakan, jangan makan karena bulan puasa, kan kalian sendiri yang mengontrol diri. Oke lah, anggaplah kalau mau berkelahi, misalnya pukulin orang, biasa kan ada yang seperti itu. Saya pukul ini, tapi kan dikontrol. Ya, dikontrol tidak, sampai-sampai tidak menjadi berkelahi. Oke, memaksa adalah ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi bujukannya si Pasha gagal, maka terjadinya apa? Pemaksaan. Pasti Pasha memaksa. Apa sih yang ada di dalam tangannya? Rangga. Lanjut. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah. Itu kalau, nah ini disiplin positif. Ini ada banyak. William Glasser mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nih, semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebetulan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, makna disiplin. Nah ini kan di sekolah kita kan disiplin. Maknanya ya, disiplinnya mungkin kalau sekolah-sekolah lain mengatakan, oh SMK 3 itu disiplinnya bagus, ya kan? Ya tidak? Ya. Ada yang pernah dengar? Nah itu makna disiplin sebenarnya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai dengan sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita
menghargai itu makna dari di 0,5. disiplin. Nah, ini Bu, Ibu, bisa kita lihat teori motivasi. Itu anak-anak Ibu kalian, ya, untuk menghindari hukuman, ya, ada yang namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Daripada dihukumkan, lebih bagus melakukan. Jadi, ya kan? Nah, itu motivasi. Ada motivasi X, berarti ada dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, reward. Kalau pergi ke sana atau belajar ke ini, nanti dapat coklat. Itu imbalan atau reward atau penghargaan. Ya, itu tidak boleh karena ada faktor X, ada faktor dari luar. Contoh Ibu, ketika anak-anak sudah diberikan imbalan seperti itu, anggaplah Tiara, kalau kau kerja ini Tiara, saya kasih kau ini. Terus yang lain ngiri ya? Iya. Nah itulah faktor X. Berarti akan mengakibatkan yang lain itu mengalami sama hukuman, kecemburuan. Kemudian yang terbaik itu adalah ya ini, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas. Nah, 5 posisi kontrol, 1, 2, 3, 4, 5, penghukum sama membuat rasa bersalah. Ada guru-guru seperti itu, ada guru-guru penghukum. Saya dulu seperti itu lah, penghukum dan membuat merasa bersalah. Nanti ada penjelasannya. Teman, nah ini yang saya lakukan, teman dan mantau. Ya kan Ibu? Selama ini kita berteman dengan anak-anak, ya, anak-anak dianggap sebagai teman dan kita memantau siapa yang terlambat, ya kan? Kemudian apa yang akan di sekolah, siapa yang berkelahi, siapa yang bolos, itu pemantau. Ya. Siapa yang menyiksa? Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini yang agak susah. Ini yang saya menuju ke sini. Kita semua akan menuju ke sini. Ini yang paling bagus Ibu. Manajer, Ibu, tidak serta-merta kita seorang manajer itu kepala sekolah. Enggak. Manajer itu di dalam kelas, di rumah tangga juga bisa. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Ini untuk memecahkan suatu masalah. Itu digunakan adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Nih, biasanya anak-anak yang melanggar Ibu, ini yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima atau cinta kasih sayang. Yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Itu dia butuhkan. Nah, ini makna disiplin berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kita lanjut ya. Ini sama tadi, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar. Ini tujuan kita Ibu. Nah, ini yang tadi saya katakan, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh begini. Siapa lagi? Saya mau beri. Enggak Burhanuddin. Sini. Kerja tugas. Kalau kau tidak kerja tugas, saya suruh menulis di depan kelas. Terpaksa ya kan?
dia mengejarkan tugas. Karena ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya siapa? Saya. Dari luar. Ya? Oke. Keterpaksaan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi saya katakan, kalau mau kerja tugas, saya kasih klinik. Ada faktor eksternal, ada faktor dari luar. Faktor dari luarnya adalah mendapatkan imbalan. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri ada yang namanya motivasi internal. Itu yang berada dalam dirimu sendiri. Kau mengerjakan tugas berdasarkan dirimu sendiri, bukan berdasarkan faktor dari orang lain, faktor dari luar. Itu tujuannya nanti menjadi disiplin positif. Nah ini Bu, saya katakan tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya. Dalam artian meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorong eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berapa dampak dari pemberian penghargaan. Bu, ibu yang sering memberikan penghargaan, ada pengaruh jangka pendek, ya, dan jangka panjang. Dia di mindsetnya anak-anak, dia terus dikasih, saya jangan. Padahal dia sebenarnya bisa. Ya. Penghargaan itu menghukum. Yang dihukum yang mana? Yang tidak mendapatkan penghargaan. Nanti ada caranya bagaimana? Penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh misalnya, Tiara sering diberikan penghargaan, sedangkan si Lita tidak pernah tahu dia sebenarnya mampu. Nah, itu akan mempengaruhi ke kedapatannya dia. Dia sudah tidak fokus dengan pelajaran. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, antara hubungannya Tiara dengan Lita pasti akan tidak baik. Kamu terus yang dapat, saya tidak perlu. Nih, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Nah ini Bu, kalau mau berikan penghargaan atau apresiasi, bisa menggunakan ini. Beri pengakuan secara khusus, tidak usah rame-rame, sendiri-sendiri mau. Sini, bagus tuh tadi. Gini, tidak usah di depan temannya. Oke? Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, sama ini di atas. Memberikan pengakuan kepada semua murid tanpa keterkecualian. Ya, boleh, tapi bergantian. Kamu bagus juga. Besok, kamu bagus juga. Itu secara bergantian. Kemudian pemberian pengakuan secara konsisten. Konsistennya ya itu tadi bergantian. Fokus pada proses. Ini ada contohnya Ibu. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi tidak ada kamu bagus sekali tadi. Bagusnya ini membantu kita kan. Dan menyebutkan nama. Jadi dia keseluruhan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tidak ada di hatinya anak-anak ibu bahwa lihat bos saya. Rasa sombongnya itu tidak ada. Sama semua aja. Ya kan? Masa dia bisa memungut sampah, saya tidak bisa. Ada. Nah, tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tidak ada di segalanya hukuman. Tidak ada Bu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Ibu?
hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman ya, karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Ini sebenarnya tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Nah, ini jawabannya. Nah, perhatikan Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa hubungannya? Apa hubungannya ya? Mencatat 100 kali dengan keterlambatan ke sekolah. Itu berhubungan kecuali kalau misalnya dia dalam pelajaran tulisan indah, dia terlambat masuk atau tidak mengerjakan tugas, silakan mencatat 100 kali karena dia dimasuk di pelajaran tulisan indah, berhubungan. Nah, kita lihat ini Bu. Ini Bu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena ya bisa juga pemanasan kemudian berhubungan dengan mata pelajaran. Nah, kalau hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak ada hubungannya antara push up dengan masker. Oke. Paham ya Ibu? Anak-anakku sekalian? Nah, saya membuka image paradigmanya Ibu, mindsetnya Ibu saya mau buka. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya dulu seorang seperti itu dan saya setelah diberikan pemahaman seperti ini ya, mindset saya pasti akan begitu. Mudah-mudahan Ibu juga. Betul lah. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, ini. Kemudian sesuatu yang terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu hukuman. Saya ingat, pasti kalian ingat kan? Misalnya kalau di SD ya, siapa di SD yang pernah dihukum sama gurunya? Semua. Masih mengingat gurumu yang menghukum? Masih. Itu dalam jangka waktu yang ya, dia kita juga seperti itu. Pasti kita ingat guru kita yang dulu menghukum yang terlalu dan sampai membuat hati kita sakit itu pasti akan di jahatnya nah. Ya, verbal. Ya, fisik maupun hati. Anak-anak membenci kedisiplinan. Anak-anak menghargai disiplin. Kalian menghargai disiplin tidak? Menghargai? Besok, kalau kalian menghargai disiplin, waktu lombai saya. Ada yang lombai saya tadi? Ada 2 orang. Tidak ada yang lomba saya. Karena saya buka pagar. Siapa sesudah saya? Nurdi? Ya, sama. Nurdi sama? Ya. Dia rumahnya di sana Bu. Di rumah sakit. Nurdin sampai jalan kaki kan? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini kalau di konsekuensi itu Bu, rata-rata kata-kata yang positif, sedangkan kalau hukuman itu adalah kata-kata yang negatif. Kita lanjut. Nah, kita masuk di apa itu restitusi. Restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dia memperbaiki itu, bukan kita yang memperbaiki, mereka sendiri. Mereka sendiri yang memperbaiki masalahnya dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana orang dia memperlakukan orang lain. Ada yang namanya, nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kita ambillah satu ini contoh. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya. Dan yang terakhir ini restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Menguatkan anak untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu identitas sukses. Nah ini 9 ciri restitusi. Ini nanti kalian alami ya. Kenapa? Karena beberapa ada wali kelas di sini dan saya akan memberikan motivasi sama wali kelasmu bahwa harus membuat nanti kalau ketika ada yang bermasalah harus dalam proses restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa? Jadi nanti itu ibu Wakasek, nanti ini di siswa baru disarankan nanti sama-sama disarankan ke wali kelasnya itu untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kalau peraturan ibu itu kita yang bikin. Tapi kalau keyakinan kelas kita diskusi dengan anak-anak. Oke, sudah mulai terbuka. Karena beda itu ibu kalau kita yang bikin dengan anak-anak yang bikin sendiri. Ya kan? Kalau kita yang bikin, wah pasti ada rasa keterpaksaan. Tapi kalau mereka yang bikin keyakinan kelas sendiri, oh saya yang bikin, saya mempunyai ide. Ya kan ibu? Ya. Kita lanjut. Nih, peraturan kelas masuk di dalam keyakinan kelas, masuk ke dalam lingkungan positif, dan masuk ke dalam budaya positif. Nah sekarang Kak, saya mau tanya, karena terkait dengan budaya positif di Sulawesi Selatan, khususnya di Selayar. Nah, anggaplah di rumahmu. Kalau masuk di rumah, pasti permisi ya kan? Permisinya orang Selayar kalau masuk di rumah apa? Terus kalau ada orang tua di depan, tabe. Itu budaya Sulawesi Selatan. Di Jawa ada nak. Di Kalimantan ada nak. Sumatera ada. Kemudian yang kedua, budaya di kalau menganggap orang lebih tua, kamu panggil apa? Di teh. Tabe nah di tidak ada. Di daerah lain tidak ada. Tabe nah di tahu siapa yang tidak tahu kita? Nah sekarang ibu, mana yang merupakan keyakinan keras? Antara dua gambar ini bu, yang mana keyakinan, yang mana peraturan? Menurut ibu? Ya, yang putih ya,
diikuti adalah kesepakatan keyakinan kelas. Kami guru dan murid. Nah, berarti ada 2 orang ya. Terlibat. Nah, kalau ini datang tepat waktu mengucapkan salam, itu berperan. Entah itu sekolah atau ke kelas. Menjaga kebersihan. Kami dan murid semangat belajar. Kami berarti guru dan murid. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke Bu, mulai bisa dipahami ya? Oke, bisa. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi nanti pembikinnya seperti ini Bu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Tuh. Nah, ada lagi nih peraturan atau keyakinan kelasnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau bukan? Ibu, nih selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, langsung nih dia masuk di tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kata keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ini kan kalau peraturan kan kata-katanya biasanya ini, ya kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nih, menghormati orang lain dan berkomunikasi. Ya di sini kata-kata positif semua. Dilarang menggunakan narkoboy. Narkoboy ini, nah, di situ kesehatan atau menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Di keyakinan kelas adalah menjaga kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah menjaga keselamatan dan keamanan. Jadi dia kata-katanya positif. Kalau ini kan kebanyakan negatif. Ada menggunakan kata jangan, dilarang, ya, hadir, selalu, perintah. Kalau di sini tidak ada. Itu kalau ciri-ciri dari keyakinan. Nah, ini kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Coba ya Bu, ya, kita tanyakan. Kalian butuh bertahan hidup ya kan? Iya kan? Dengan apa? Dengan segala hal. Makan, sandang, papan. Kemudian kasih sayang, pasti butuh ya kan? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang tua. Penguasaan, kalian butuh dihargai, ya kan? Pasti dong. Seorang manusia pasti butuh dihargai. Tuh, penguasaan. Kebebasan, pasti butuh kebebasan. Nah, kemudian kesenangan, pasti kalian juga butuh kesenangan. Tapi yang dalam konteks positif. Nih, kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain-lain. Kasih sayang, ya, dari keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja atau kelompok. Tapi kalau anak-anak jangan dulu ya, yang ini, yang apa nih, pasangan. Pengakuan atas kemampuan itu tadi, penguasaan. Nih, kalian butuh dihargai, kalian butuh diakui. Biasa ada anak-anak seperti itu. Saya butuh dihargai Pak. Kalau saya tidak dihargai ya, saya juga pasti tidak akan menghargai orang. Makanya Bu harus dihargai setengahnya. Nah, kebutuhan akan kebebasan. Bergerak, dicoba dengan hal yang baru, mengeksplorasi. Tapi dalam konteks yang positif kan? Hal yang baru Pak, bagi saya. Anggaplah begini. Merokok itu hal yang baru untuk kalian. Tapi kan negatif dia. Bukan yang positif.
Kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Kemudian ini Bu, 5 posisi kontrol. Awas salah baca. Posisi kontrol seorang guru ada 5 Bu. Ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ini teman, pemantau dan manajer. Kalau membuat rasa menghukum biasa gitu, ya kan? Ciri-cirinya itu nih, ciri-cirinya seorang penghukum, nih, patuhi aturan saya atau awas, itu kata-kata yang biasa, ya kan? Awas kamu selalu saja salah, ya kan? Nah, selalu pasti tahu terus, tuh kata yang kedua. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Pasti saya hukum dulu baru bisa belajar. Oke? Lanjut dulu. Nih, yang merasa bersalah. Ciri-cirinya nih, gini Bu. Iya. Nah, nih. Memang bagus kalau guru yang merasa membuat merasa bersalah. Kata-katanya lembut sekali nah. Kalau guru-guru yang selalu membuat kalian merasa bersalah. Ada yang pernah tahu? Ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah dapat di sekolah? Ya. Ada yang pernah deh? Tidak ya kan? Kita lanjut kata-kata yang kedua. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Ataukah gini? Dengar. Ataukah kata-kata yang begini? Kerjain nak. Kerjakan itu tugas. Nanti saya dimarahin sama kepala sekolah. Kalau dia tidak kerja tugas, pikirannya dia kalau dia tidak kerja tugas, berarti ibu dimarahin. Itu membuat merasa bersalah. Tidak boleh. Oke? Kita lanjut. Bicara lain oke Bu. Nah ini posisi teman. Ini biasa. Ini dulu kita seperti ini. Sekarang kita seperti ini. Posisi kita seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo nak. Demi Bapak atau demi Ibu. Biasa tak? Nah kemudian ayo ingat. Ayo ingat tidak dengan bantuan Bapak? Biasa ya kan Ibu? Ya kan? Teman. Ya, memantau. Nah ini ada suara yang lain. Apa ya? Atau kita ice breaking dulu. Iya, ice breaking dulu. Nah, sekarang fokus ya. Ikuti kata-kata saya. Ingat, ikuti kata-kata saya. Ayam, bebek, bebek. Saya sebut baru ikuti. Nah. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, Ayam, bebek. bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa ayam? 2. Bebek. Apa saya bilang tadi? Ikuti kata-kata Saya. Apa dia yang bisa? Oke, kita lanjut lagi. Paham? Oke. Ibu ya, Ibu. Ini. Yang sudah tahu udah bisa ngomong. Yang sudah tahu bisa ngomong. Ya. Udah tidak. Kita lanjut ya. Oke. Fokus. Fokus. Cluenya adalah kata kuncinya adalah huruf pertama. Oke? Oke? Cluenya adalah atau kata kuncinya adalah huruf pertama. Ini pulpen.
Baju. Pulpen B. Baju B. Nah, kalau ini M. salah. Bukan, enggak boleh. Sekarang ini. Ulang ya. Yang tahu enggak usah ngomong, yang kemarin yang tahu enggak usah ngomong. Oke? Cluenya adalah, kata kuncinya adalah huruf pertama. Angkat tanganmu nak. Angkat tangan. Jam tangan J. Ya. Handphone H. Nah, kalau ini K. Ada yang benar nak? Isu. Ada lah. Nah, sekarang lanjut. Belum paham. Ingat, kata kuncinya adalah kata pertama. Huruf pertama. Handphone H. Tas T. Nah, kalau ini betul. N ya. Pusing? Kita lanjut. Sepatu S. Kos kaki A. Terus kalau ini ibu guru ini yang tidak takut. Terus kalau ini T. Terus ya. Ada kata nas. HP, handphone H. Tas T. Kalau sudah ya? Lagi. Ayam lagi. Sekarang tebak-tebakan. Yang tahu tidak usah menjawab. Biar saja yang tidak tahu. Ayam kakinya dua. Sapi kakinya empat. Dua. Sapi kakinya berapa? Kalau saya 8. Dari depan berapa? Dari belakang? Samping kiri? Samping kanan? Nah, sekarang tikus apa yang dua kakinya? Apa? Mickey Mouse. Terus kalau bebek yang dua kakinya? Kau kan tahu. Saya sudah bilang tadi yang tahu nggak usah. Sebentar lagi. Oke, ini pemantau itu. Kalau pemantau itu sudah saya katakan tadi bahwa dia itu menggunakan data. Kalau pemantau dan ada aturan, dia menggunakan aturan. Nah, nih kalau pemantau, oke ya, sudah. Sanksi atau lanjut. Ini manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Itu seorang manajer seperti itu. Nah, ini biasa kata-katanya manajer. Ciri-cirinya seperti ini. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kalau seorang manajer. Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Itu kalau seorang manajer.
kirim ke grup ibu sebagai pemahaman. Saya nih ada tugas pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak mendengar, tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Siapa yang mengatakan? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini membuat orang menjadi bersalah. Ini teman. Ini tadi teman, penghukum, pemantau, manajer ini. Penghukum kamu selalu yang paling terakhir. Nah, segitiga restitusi ketika ada orang yang bermasalah, itu ada anak yang bermasalah, itu jangan langsung dihukum. Nah, memang dihukum, tidak boleh. Jadi yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nih, caranya itu ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Nah, itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan terakhir, ya, menanyakan keyakinan yang dibenci di kelas. Apakah kamu melanggar keyakinan? Ya, dilihat. Kemudian ini menstabilkan. Nah, ada kata-kata intervensi 30 detik yang bisa kita gunakan itu. Yang pertama adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini kata-kata positif yang bisa digunakan untuk anak-anak yang melanggar. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap dan lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Perhatikan itu kan? Tuh, peraturan apa saja, kemudian seperti apa yang kamu punya masalah. Pekerjaannya terlalu dicontek, selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah ini percakapan mengenai segitiga restitusi. Mana? Nah tadi kan tahapannya itu kan ada 3. Ada yang menstabilkan, kemudian memfasilitasi masalah sama menanyakan keyakinan kelas. Ini senior ini. Ini seniormu model ya. Contoh buat segitiga restitusi. Ini namanya Risman. Dia sudah pergi praktek. Nih. Nah, di sini masih masa pengambilan apa ini? Menstabilkan masalah. Masalahnya apa, Risma? Tidak kedengaran. Ya. Ya, ini selesai. Masalah sudah selesai. Lanjut ke semua ya. Pernah dicontek sama temannya atau menyontek? Dua-duanya ya. Lanjut di kasus kedua.
Agus. Jadi datangnya lambat. Sehingga hasilnya pelajaran. Ada namanya Agus? Ada. Ini. Agak mundur sedikit. Agus. Sama. Ya oke. Ini Agus. Menstabilkan identitas. Ditanya dulu apa masalahnya. Kalian duduk gitu, nanti sama gurunya dipanggil, ditanyakan dulu apa masalahnya. Baru memvalidasi masalah. Jadi tidak ada yang dihukum lah. Ya, ditanya-tanya begitu. Bagus sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat ya di dalam kelas. Nah, masalahnya Agus sudah selesai. Oke. Ini siapa yang kenalin? Ada yang kenal? Biasa orang terlambat itu kenapa? Karena lambat tidur main. Oke. Kita itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusahakan ibu nanti ibu Wakasek dan teman-teman yang lain ya diciptakan ini yang namanya budaya positif melalui anggaplah kita membuat keyakinan kelas mulai juga bisa ya. Tahapannya itu ada membuat keyakinan kelas, tahapannya ada, tahapannya itu ada di sini saya bagikan. Kita itu tahapannya berdiskusi dengan siswa, kemudian memunculkan peraturan-peraturan apa saja dulu yang ada, dilarang makan misalnya dalam kelas, kemudian dijadikan dari kata-kata yang nah itu baru dibikinkan kesepakatan di kelas, kalau bisa ditandatangani. Jadi ketika ada yang melanggar baru diingatkan, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang kita buat. Nah itu akan merasa bahwa dirinya saya yakin daripada langsung mungkin itu saja ibu, anak-anak sekalian, materi yang saya sampaikan. Jadi jika nanti mengenai budaya positif yang di Sulawesi, saya rasa hampir sama semuanya. Budaya positif tolong menolong seperti itu juga, karena dari profil pelajar Pancasila itu dari semua daerah itu digabungkan menjadi profil pelajar Pancasila, ada semua bidang. Contoh misalnya di SMP mau dengar kan? Ingat dulu. Di SMP bukan sholat berjamaah. Jumat bersih. Itu budaya positif semua nak. Budaya positif itu adalah sebenarnya dibangunkan ibu kebudayaan sama ibu kebudayaan. Contoh, Ibu Muli kan baru-baru berbaju. Itu kan kebudayaan. Budaya. Sesuatu yang tidak enak kalau tidak dilaksanakan. Padahal kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya. Tapi karena sudah membudaya, maka mau tidak mau tidak enak dirasakan kalau tidak dilaksanakan. Itu yang mau dimunculkan. Budaya positif sama anak ini. Kasihan ini anak-anak apa nih? Kalian masih mencari jati dirinya. Demikian video ini saya buat.
Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.